Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haikal Nasution. Saya dari Universitas Gunadarma dengan NPM 11223130. Di sini saya ingin presentasi untuk tugas UTS dari pelajaran matkul Bank dan Lembaga Keuangan. Di sini kita ngebahas tentang cryptocurrency dan Bitcoin. Nah, kemudian langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Yang pertama itu ada sejarah kripto. Di sini berikut penjelasan singkat sejarah cryptocurrency. Pertama itu mulanya itu 1980 sampai 1990. Konsep uang digital ini muncul sejak 1980-an. Misalnya e-cash oleh David Chaum yang menggunakan kriptografi untuk transaksi digital secara anonim. Namun sistem ini masih terpusat. Kedua itu baru di 2008 lahirnya Bitcoin. Tahun 2008 itu seseorang yang nama samarannya itu Satoshi Nakamoto, dia dari Jepang, merilis white paper Bitcoin, sistem uang elektronik peer-to-peer tahun 2009. Bitcoin resmi diluncurkan sebagai cryptocurrency pertama yang terdesentralisasi menggunakan teknologi blockchain. Kemudian yang ketiga itu pengembangannya di 2011 sampai 2015 muncul kripto baru seperti Litecoin, Ripple, dan Ethereum yang terbaru di 2015 yang membawa fitur tambahan seperti smart contract. Dan viralnya gitu, popularitasnya sekarang itu di 2017 sampai sekarang. Jadi di 2017 itu harga Bitcoin-nya baru melonjak drastis. Yang saya tahu pas baru rilis itu sekitar 1.000 rupiah mungkin ya. Sekarang udah 1.700.000.000 sekian. Nah, menarik perhatian global jadinya karena dia naik, jadi menarik perhatian global, jadi banyak yang pengen investasi di Bitcoin. Banyak proyek kripto baru muncul, jadi ada altcoin, NFT, DeFi, serta dengan regulasi dari berbagai negara karena risiko penipuan dan volatilitas harga. Jadi Bitcoin itu bisa ditipu. Jadi gara-gara aplikasinya nggak sesuai sama diawasi oleh, misalnya di Indonesia itu diawasi oleh OJK. Jadi kalau misalnya aplikasi itu tidak diawasi OJK, itu bisa kita kena tipu, duit kita bisa hilang. Nah, kemudian ada apa sih Bitcoin itu dan cara kerjanya gimana? Bitcoin itu adalah mata uang digital cryptocurrency pertama yang bersifat desentralisasi, artinya tidak dikendalikan oleh pemerintah atau lembaga keuangan manapun. Jadi Bitcoin ini nggak bisa dikendaliin oleh siapa-siapa, jadinya dia uh, cuman bisa ditambang, dan itu juga ditambangnya cuman kalau nggak salah itu mencapai 21 juta Bitcoin doang. Nah, kemudian cara kerjanya itu teknologi dasar Bitcoin adalah blockchain, buku besar digital yang mencatat semua transaksi secara transparan dan tidak bisa diubah. Transaksi diverifikasi oleh jaringan komputer yang disebut miners menggunakan proses yang disebut mining atau penambangan. Nah, mining ini juga bisa menghasilkan Bitcoin baru sebagai imbalan dan terjadilah sampai sekarang. Nah, di sini saya cuman ingin membagikan pengalaman tentang Bitcoin. Jadinya saya sudah pernah main Bitcoin, cuman dengan recehan aja, recehan. Di waktu pertama itu saya hanya investasi ke Bitcoin itu sekitar 25 ribuan. Dan di situ ya udah pasti rugi sampai 23.000 jadinya. Kemudian di hari lain itu naik lagi jadi 26.000, dan
karena udah profit, menurut saya profit segitu udah bagus. Jadi saya jual lagi, saya dapat itu 26.500 kalau nggak salah. Dan kemudian satu bulan kemarin ini saya invest lagi dengan total 45.000, enggak, 44.400, dan sekarang udah naik jadi 45.000, tapi saya belum jual. Ini cuman buat pembagi pengalaman aja. Dan kalau misalnya ingin investasi, kita harus pakai uang yang dingin. Jadi bukan uang panas. Uang panas dalam artian uang yang dipakai sehari-hari buat misalnya buat makan, itu jangan dibuat investasi. Ini uang yang dingin tuh bener-bener di dompet kita doang, jadinya kalau di dompet kita kan nggak ada bertambah, nggak berkurang. Nah, jadi dicoba diinvestasikan aja, siapa tahu dia profit atau ya amit-amitnya rugi. Oke, jadi mungkin cukup sekian presentasi saya dan pembagian pengalaman saya. Untuk kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.